Perolehan aset strategik Keterangan ini sepatutnya ditentukan oleh keperluan strategik di mana ianya hasil daripada analisa ancaman. Kita kena tahu apa sebenar musuh kita, siapa musuh kita. Kita nak perang dengan Thailand? Tak mungkin. Kita nak perang dengan Filipina? Tak mungkin. Dengan Singapura lagi tak mungkin. Dengan Indonesia mungkin ada pertelekahan sikit-sikit kat pulau-pulau. Jadi kita beli aset ni jangan kita ikut orang suruh beli. Sains bukan main lagi, komisen banyak, itu tak boleh. Saya memang saya perhatikan benda ni. Yang berapa Sikap arogan yang ditunjukkan oleh oknum anggota parlemen Malaysia baru-baru ini telah memicu gelombang amarah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama terkait pernyataannya yang secara terang-terangan meremehkan kekuatan pertahanan negara kita. Dalam sebuah sidang resmi, oknum tersebut dengan nada sinis mempertanyakan urgensi pembelian aset militer canggih bagi Malaysia, seolah-olah mereka hidup dalam keamanan mutlak tanpa ancaman nyata. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ia menyebut bahwa perang dengan tetangga lain mustahil terjadi, sementara potensi konflik dengan Indonesia dianggap sebagai hal yang mungkin terjadi hanya karena masalah perbatasan kecil. Pernyataan tersebut mengandung implikasi yang sangat merendahkan, di mana muncul anggapan terselubung bahwa jika terjadi perselisihan dengan Indonesia, Malaysia merasa tidak memerlukan aset militer yang canggih untuk menghadapinya. Penghinaan terhadap harga diri bangsa ini seolah menutup mata pada fakta bahwa Indonesia kini tengah memperkuat lini pertahanannya dengan rudalkan yang memiliki daya hancur luar biasa dan presisi tinggi. Meremehkan kemampuan tempur Tentara Nasional Indonesia adalah sebuah blunder fatal yang menunjukkan betapa butanya oknum pejabat tetangga tersebut terhadap peta kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara saat ini. Perolehan aset strategik Keterangan ini sepatutnya ditentukan oleh keperluan strategik di mana ianya hasil daripada analisa ancaman. Kita kena tahu apa sebenar musuh kita, siapa musuh kita. Kita nak perang dengan Thailand? Tak mungkin. Kita nak perang dengan Filipina? Tak mungkin. Dengan Singapura lagi tak mungkin. Dengan Indonesia mungkin ada pertelekahan sikit-sikit kat pulau-pulau. Jadi kita beli aset ni jangan kita ikut orang suruh beli. Sains bukan main lagi, komisen banyak, itu tak boleh. Saya memang saya perhatikan benda ni. Yang beberapa minggu lepas pun saya ada tahu ada tangkapan daripada SPRM kerana barang tak ada bayar. Kas Panglima Tentera. Ironisnya, di saat mereka sibuk meremehkan kekuatan negara lain, internal militer Malaysia sendiri sedang diguncang oleh skandal korupsi atau rasuah yang sangat memalukan dan melibatkan petinggi di tingkat tertinggi. Penangkapan mantan Panglima Tentara Darat Malaysia oleh Komisi Anti Korupsi mereka menjadi bukti nyata bahwa fondasi pertahanan negara tetangga tersebut sedang digerogoti dari dalam oleh para pengkhianat bangsa sendiri. Suasana politik di Malaysia pun kini tak ubahnya sebuah drama komedi yang kacau balau, di mana ruang parlemen berubah menjadi ajang saling tuduh dan saling caci antar anggota dewan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahkan terlibat perdebatan panas hingga menuduh oposisi melakukan tindakan rasuah yang sistematis di masa lalu, menciptakan kegaduhan yang melumpuhkan fungsi legislatif mereka. Kekacauan ini menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia sedang kehilangan fokus dalam mengelola kedaulatan negara karena terlalu sibuk mengurusi borok internal yang kian hari kian tercium busuk oleh publik. Kas Panglima Tentera Darat Malaysia dan 2 isteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada Rabu. Mengesahkan kepada Isra Awani, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ketiga-tiga mereka ditahan sekitar 7 malam Rabu. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah tender perolehan TDM. Kalau dia yakinlah. Dah buat macam mana? Silakan. Saya jawab. Kalau yakin ada bukti. Dulu. Itu tuduhan jahat. Bagilah penjelasan dulu, Putrajaya. Speaker arahkan Tambun untuk buat penjelasan. Putrajaya duduk dulu. Baik. Speaker. Putrajaya, arahan speaker untuk Tambun buat penjelasan. Jadi Putrajaya mesti duduk. Putrajaya mesti duduk untuk beri ruang kepada Tambun untuk berikan penjelasan. Putrajaya, takkan tak faham aturan mesyuarat? Saya minta Tambun sulung-gulung buat pengulungan. Tarik balik dulu. Tuduhan maruah Putrajaya. Putrajaya duduk. Tarik balik. Tak ada report polis, tak ada siasatan SPRM. Tiba-tiba tuduh Putrajaya rasuah buat kerja macam tu. Tak perlu adil. Tak boleh.
Speaker jangan cakap dengan kami. Kalau Putrajaya tak setuju dengan saya, tulis kepada saya. Tetapi saya bertanya Hari ini Saya minta kenyataan tambun dalam tarik balik. Parlimen. Apa susah? dia yakin. Tambun ini Perdana Menteri. yakin. Dia tak boleh simply bercakap macam tu. Speaker. You are number one. You Kalau number saya one kata in saya Malaysia. yakin, Dia respect you. tambun peliwan. Better you pull out. Saya kata saya yakin, tambun peliwan. You number one. Saya yakin, tambun peliwan. You number one. Nak Dia cakap tak boleh. Saya Tak yakin. boleh. Tak boleh. Bangkit. Saya yakin dia peliwan. Nak cakap apa? Baik, Ketua. Nak cakap apa? Bangun, bangun. Baik, Ketua Bangkang. Ketua Bangkang cakap. Saya yakin tambun. Hormati Ketua Bangkang. Saya bagi peluang. Ketua Bangkang, silakan. Baik, yang lain-lain duduk. Putrajaya Yang tarik lain-lain balik. duduk. Kurang ajar PM. Yang lain-lain duduk. Sabar, sabar ya. Putrajaya sebut kurang ajar PM. Tarik balik. Yang lain-lain duduk. Tarik Yang balik. lain duduk. Baik, ulur langat. Yang lain-lain. Baik, semua duduk. Semua duduk dulu. Semua duduk. Betul. Duduk sekarang ni. Kita bukan mahkamah, Speaker. Alright, Kita silakan. legislatif. Baik, kita bagi Kita Ketua Bangkang. legislatif. Kita bagi Ini Ketua bukan mahkamah. Saya Very basic. kata Ketua Pembangkang. Silakan. Yang Berhormat Tuan Ketua, saya mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dan dengan penjelasan yang belum selesai, tiba-tiba ada pertelingkahan di mana Yang Amat Berhormat sebut kamu yang buat Putrajaya. Jadi sebagai satu tuduhan. Maka sebab itu Putrajaya bangun kerana merasakan tak adil lah buat tuduhan. Kalau betul pun ada jelas, biarlah betul-betul selepas dah ada, bukan sebelum ada. Ini yang menyebabkan Putrajaya bangkit untuk menyelamatkan maruah dia. Yang Amat Berhormat, Ketua Pembangkang sepanjang sidang. Duduklah jangan. Dululah. Bagilah dia cakap. Ulur langat. Ulur langat. DNAA Sepanjang ni sidang. Ulur langat. Ya, silakan. Ketua Bangkang. Ketua Yang Bangkang, Ketua Berhormat, Bangkang. Ketua Pembangkang sedang kita bercakap. bincang DNAA ni. Kita harus menanyakan kembali kepada oknum parlemen Malaysia tersebut. Apakah mereka sadar bahwa meremehkan Indonesia adalah cara tercepat untuk memicu ketegangan yang tidak perlu di kawasan yang sedang sensitif ini? Narasi yang menyebutkan bahwa perang dengan Indonesia hanya memerlukan aset kelas 2 adalah bentuk provokasi murahan yang hanya akan memperkuat tekad Indonesia untuk semakin mandiri dalam industri pertahanannya. Rudalkan yang kita miliki bukan hanya sekadar besi tua, melainkan simbol kemajuan teknologi. Pertahanan yang mampu menjangkau sasaran dengan akurasi yang mematikan bagi siapapun yang berani mengganggu. Jika oknum di Malaysia menganggap aset ini tidak berguna, biarlah mereka tetap dalam ketidaktahuannya sampai realitas di lapangan membuktikan sebaliknya di masa depan. Indonesia tidak butuh pengakuan dari parlemen tetangga untuk membuktikan bahwa kita adalah kekuatan dominan di kawasan ini yang siap melindungi kedaulatan dengan segala cara yang diperlukan. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan siapa yang benar-benar siap menjaga tanah airnya dan siapa yang hanya pandai bersilat lidah di balik podium parlemen. Indonesia akan terus memperkuat otot militernya dengan rudal-rudalkan dan aset canggih lainnya. Sementara tetangga kita mungkin masih sibuk dengan urusan PC atau konferensi pers untuk membela diri dari tuduhan korupsi. Tetaplah waspada dan terus dukung penguatan pertahanan nasional. Karena kekuatan yang nyata tidak lahir dari kata-kata yang meremehkan, melainkan dari kesiapan tempur yang tidak terbantahkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghat.